This is the garden. Banget dah pastinya. Biasa rame ngumpul, apalagi sama Kak Onang, Kak Ade. Sekarang pada sepi semuanya. Kangen juga tapi belum maghrib jemaat-jemaat. Udah lama ini. Kangen banget. Yang tadinya rame, ini sepi. Pokoknya ya kangen gereja rame deh. Kangen juga sih, biasanya masak banyak yang negur, masak apa Mbak Ningsi, sekarang udah nggak ada. Sepi gitu, nggak ada anak-anak ibadah, nggak ada orang gitu, nggak ada kebaktian. Kalau saya sih rindu, saya pengen beribadah bersama-sama di gereja, bersama-sama dengan jemaat, silaturahmi. Karena kita sudah tidak bertemu, udah hampir 2 bulan, kangen juga sih. Ibadah online tuh nggak enak, walaupun suka online saat ibadah. Kangen sih, pengen ibadah bareng, pengen pelayanan. Saya kangen ibadah seperti dulu lagi, bisa ibadah umum bersama, bisa ngikutin WBI, bisa ngikutin lansia, dan kita bisa berkumpul semua sama saudara seiman. Nggak bisa ketemu teman, sepi nggak ada teman-teman, sedih banget. Sedih nggak bisa pujian penyembahan sama teman-teman di gereja, nggak bisa dengan firman bareng. Leona? Kangen sekolah minggu. Oma juga kangen ibadah hari Minggu, kangen ibadah GBI. Kapan ya COVID-nya ini selesai ya, biar kita bisa sama-sama beribadah. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Ya kangen sih, biasanya kan ibadah sama teman bareng-bareng. Seperti seorang yang punya saudara, pengen juga ketemu kan, ibadah di dalam satu tempat yang sama. Tapi saya percaya dalam waktu dekat itu akan bisa terlaksana. Sudah kangen, pengen sekali ibadah di gereja sama-sama dengan yang lain seperti dulu. Tapi harus sabar, nunggu waktunya Tuhan sampai situasi pulih seperti dulu lagi. Kalau perasaan saya sedih dan beda saat kita beribadah di gereja sama beribadah di rumah. Pasti sedih, karena ibadah di gereja lebih enak daripada ibadah di rumah. Kangen melayani Tuhan dan kangen menyapa Pak Temi dan semua jemaat di GBI Fatmawati. Sering banget, kangen banget melihat senyum jemaat, senang loh melihat semangat jemaat yang ibadah. Gimana gitu, memuji Tuhan bersama-sama. Kalau ditanya apa yang paling dikangenin saya kita beribadah di gereja, menurut saya banyak banget. Beberapa di antaranya kita bisa saling bersalam-salaman, tegur sapa satu dengan yang lain, menanyakan kabar atau bahkan kita sharing satu dengan yang lain tentang apa yang kita dapatkan di hari-hari atau bahkan di minggu-minggu sebelumnya. Dan di situ kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kemudian kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, rame-rame kita berlompat, bersorak, bergirang, bahkan menari bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian gak kalah penting kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Shalom Jemaat Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah GBI Fatmawati. Biar pengharapan, kekuatan, dan sukacita memenuhi hati kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Temi Berhitu. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita tinggikan Tuhan, kita sembah Tuhan, karena Dia adalah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Yes, Lord. Penuhi hati kami
sama-sama kita katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar.
sungguh indah. Oh, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Yes Lord. Biar hari ini kami merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Show love, Lord. Show love, show love, Lord. It's your love, Lord. It's your love, Lord. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Shalom semua jemaat GBI Fatmawati. Saya percaya semua kita sudah rindu untuk berkumpul di gereja, beribadah di gereja. Tapi dengan situasi PSBB yang sedang berlangsung di kota kita, sehingga ya kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi Tuhan juga melihat kerinduan kita. Yang Tuhan mau melihat di sini posisi kita di hadapan Tuhan. Ya, yang Tuhan cari itu sekarang. Dan di dalam kita harus ada rasa rindu, haus, lapar akan Dia. Ini yang paling penting buat kita semuanya. Dan saya percaya waktu kita datang kepada Tuhan dengan rasa rindu, haus, lapar, perlu Dia. Apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan akan berikan buat kita. Dan saya percaya hari ini, saudara tidak usah takut dengan kehidupan saudara. Karena Tuhan sedang melihat kita masing-masing. Dia bukan hanya melihat, Dia menilik, bahkan Dia membentuk hati kita sekalian. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hari ini buka hati saudara untuk mendengarkan Tuhan berbicara buat saudara dan saya hari ini. Sekarang kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur
buat siang hari ini. Kami buka hati kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara buat kami. Dan di hari ini Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar, kami perlu Engkau. Sampaikan isi hatimu, urapi hambamu, urapi kami semua di rumah. Dan Tuhan, waktu kami berkumpul, kami percaya sesuatu pasti akan terjadi di tengah-tengah keluarga. Walaupun kami di rumah, tapi kami percaya Engkau hadir di situ. Semua kami terkoneksi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak kita melihat firman Tuhan dari Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, ini perlu sama-sama kita perhatikan ya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Satu hal yang Tuhan mau, kita harus sadar bahwa manusia kita sebenarnya ialah roh. Yang harus tiap hari kita bangun, kita baharui. Untuk apa? Untuk supaya roh kita terkoneksi dengan Dia. Tubuh ini hanya sementara. Tapi yang paling penting manusia rohnya ini. Ini yang harus kita bangun setiap hari. Seperti di ayat 22 tadi bilang. Ya. Dikatakan, sudah perhatikan di sana. Akan kujadikan baru. Demikianlah firman Tuhan. Keturunanmu dan seluruh keluargamu. Semua akan dibaharui. Posisi kita, Tuhan sedang membawa kita kepada posisi sebagai anak Tuhan, orang pilihan, di mana kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu manusia roh kita harus dibangun setiap hari. Langkahnya, nah ini yang penting. Langkahnya, kalau saudara belum lahir kembali manusia roh saudara, itu harus dibangun, harus dilahirkan kembali. Caranya bagaimana? Matius 3 ayat 11. Dikatakan, bertobat dan lahir kembali. Ya. Terus di ayat 15 dari Matius 3, itu Tuhan Yesus yang suruh. Di ayat 15-nya bilang begini, untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Di ayat 16, yang menjadi saksi untuk kita menjadi anak Allah, ialah Roh Kudus. Ayat 17, dikatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya mau sampaikan buat saudara, bertobat tidak sulit. Mungkin saya pikir, wah mesti bagaimana? Seperti dalam Yohanes 3 ayat 3-5, Nikodemus berkata, bagaimana mungkin aku mesti lahir kembali? Aku sudah tua. Apakah aku mesti masuk dalam rahim ibuku lagi? Bukan itu maksudnya Tuhan. Yang Tuhan mau sekarang, kita punya manusia yang daging ini semua harus mati. Dan hidupkan manusia rohmu. Ini hari-hari itu, hari-hari ini. Yang perlu kita lakukan, yang harus dibangun. Untuk setiap orang yang ikut Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus. Ini yang suruh bukan gereja, bukan manusia, bukan pendeta. Tapi yang suruh ialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Markus 16 ayat 16 bilang begini. Siapa yang percaya dibaptis akan selamat. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Caranya, ya, masuk ke dalam air, keluar menjadi ciptaan yang baru. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan.
Supaya apa? Supaya roh kita terkoneksi dengan dia. Posisi kita menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan yang berkualitas. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 13, siapa yang hidup oleh daging akan mati. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita akan hidup. Untuk itu mari kita perhatikan yang pertama. Manusia roh kita. Ini yang harus kita bangun. Ya. Karena ini yang menentukan kita kemana. Ke surga atau ke tempat yang lain. Saudara lihat di ayat 22. Sekali lagi saya baca. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya, goncangan-goncangan boleh terjadi. Tapi kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Ini penting sekali saudara, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Poin yang kedua. Ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Yang kedua, kita sama-sama perhatikan di sini. Tujuan Tuhan buat dunia supaya Yesaya 66 ayat 23 terjadi. Dia mau untuk supaya yang kita sembah hanya Dia. Tidak ada lagi yang lain. Amin. Ini penting sekali. Tuhan izinkan PSBB terjadi di Jakarta. Dia izinkan semua. Supaya semua membangun manusia rohnya. Dan Tuhan akan mempertunjukkan pada semua manusia yang datang menyembah Dia. Hanya Dia saja yang layak dan patut disembah. Tidak lagi Tuhan yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang harus disembah. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini. Dia jalan. Dia kebenaran. Dia kehidupan. Tidak ada lagi yang lain. Tuhan sudah membawa kita, menggiring kita, posisi diri kita, supaya kita mencapai tujuan. Kekekalan bersama dengan Dia di surga nanti. Karena semua di dunia ini akan berlalu. Akan selesai semuanya. Tapi orang-orang yang menyembah Tuhan, yang mencari Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, semua pasti diselamatkan. Dan saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Dalam Yohanes 12 ayat 32. Apabila di rumah di mana kita berada, nama Tuhan ditinggikan. Ya, maka Tuhan akan tarik seluruh keluarga saudara untuk diselamatkan. Bukan saudara saja, bukan saya saja, tapi seluruh keluarga pasti akan diselamatkan. Ini janji firman Tuhan buat kita semuanya. Dan saya mau sampaikan buat kita semuanya bahwa Matius 3:12 bilang begini. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ini hari-hari ini. Dia akan singkirkan ya, yang orang yang setengah-setengah dengan Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh, itu gandum dan jerami akan dipilih dan menjadikan saudara harus jadikan diri saudara hari ini sebagai orang yang Tuhan pilih, orang yang Tuhan khususkan. Ya, untuk kita semua harus memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan khususkan untuk masuk dalam kemuliaannya di waktu akan datang. Yang ketiga, Yesaya 66 ayat 24. Dikatakan begini, saudara perhatikan di sana. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku.
Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ini yang ketiga yang kita harus perhatikan. Dalam penyaringan ini, Tuhan memperlihatkan kepada saya dan saudara. Ya, saudara lihat dalam Yesaya 20, Yesaya 1 ayat 20, kita lihat Yesaya 1 ayat 20. Dikatakan begini, kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dihinakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengatakan, ayat 28, ayat 28, orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Dari itu hari ini saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Jangan menjadi orang anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi. Seperti banyak orang akan minta supaya Tuhan biar semua ini berlalu, semua ini selesai. Tuhan tolong matikan virus corona ini. Tuhan bisa bikin sekarang juga habis. Sekarang juga dipulihkan, bisa. Tapi yang Tuhan mau lihat di sini, ya, yang Tuhan mau lihat di sini, ialah hidup kita dengan Dia. Jangan cuma kita minta, tapi yang Tuhan mau di sini, ialah posisi hidup kita yang sudah dibangun, manusia roh yang sudah dibangun, itu bergerak mengikuti pergerakan Roh Kudus, berjalan dan tuntunan Roh Kudus, untuk kita semua kuat dalam kekuatan kuasanya. Karena itu yang menuntun kita untuk kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara memberontak sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau sampaikan buat saudara, ini kesempatan hari ini. Saya perlu ingatkan buat kita semuanya. Akan terjadi seperti di ayat 24 ini. Ya, sangat-sangat mengerikan sekali. Tapi hari ini, saudara sudah dengar firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya kita semua akan masuk ke surga, kekal di surga. Ini untuk orang yang tidak mau, yang suka memberontak sama Tuhan, yang tidak mau tahu, yang sombong, yang tidak mau tahu, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka akan ke tempat ini. Di sana mereka akan disengsarakan, akan disiksa. Tapi orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang membangun manusia rohnya, yang sungguh-sungguh bertobat, memposisikan diri mereka sebagai orang percaya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh haleluya. Lewat mungkin proses yang kita hadapi. Mungkin kita katakan begini, aku sudah capek dengan hidup ini. Terlalu berat hidup ini. 2 Korintus 4 bilang begini, jangan lihat persoalanmu, karena engkau sedang dibangun ketaatanmu, kesetiaanmu dengan Tuhan, untuk kau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Karena apa? Posisi kita nanti. Saudara lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Posisi kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini saudara harus betul-betul perhatikan, karena kita akan menuju ke situ. Saya rindu untuk hari-hari ini. Kita bangun manusia roh kita bertobat dengan sungguh-sungguh, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan melihat ke depan. Kalau Tuhan datang, kita sudah pasti dibawa ke sana. Tuhan melihat kita satu persatu. Mari kita bangun posisi kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ini waktunya.
Waktu pemulihan sedang berlangsung. Siapkan dirimu, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengasihi kita semuanya, Tuhan sayang kita semuanya. Biar firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semuanya. Dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Tapi kalau kita tidak mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tempatnya itu tadi. Di ayat 24 tadi. Sangat mengerikan. Ini perlu kita ingatkan, saya perlu ingatkan kita semuanya sebagai hamba Tuhan. Supaya saya sudah sampaikan. Ya, kita yang sudah dengarkan firman Tuhan ini, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya kita punya tempat di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Yang sudah mengingatkan kami. Supaya kami bangun manusia roh kami. Tujuan Tuhan buat kami. Tuhan mau kami semua hanya menyembah Engkau. Menghormati Engkau. Meninggikan Engkau. Tuhan izinkan semua terjadi. Supaya kami semuanya datang kepadamu. Hidup sungguh-sungguh dengan Engkau. Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami percaya. Kami punya tempat sudah pasti ada di surga Tuhan. Bersama dengan Engkau. Dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kami sudah dengar dan Tuhan berkati firman-Mu ini Tuhan. Hidupkan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Kita akan berdoa buat persembahan-persembahan kita semua juga di hadapan Tuhan. Sebentar kami datang kepadamu, kami akan membawa persembahan kami. Kuduskan. Balaskan dengan berkat berlimpah-limpah. Apapun yang kami berikan untuk pekerjaan-Mu. Engkau melihat semuanya, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, korban tangan kami, komitmen kami. Balaskan dengan berkat berlimpah-limpah buat setiap kami. Karena kami menabur, kami akan menuai. Kami percaya, walaupun kami tidak kumpul di gereja, tapi kami bawa ini. Tuhan melihat semua persembahan kami. Tuhan kuduskan semuanya. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu semua hari ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka yang sakit. Kalau ada yang punya persoalan dengan pekerjaan dan usaha, Tuhan tolong mereka juga. Berkati mereka, sembuhkan mereka. Yang sakit oleh bilu-bilu Tuhan Yesus telah sembuh. Pekerjaan-pekerjaan terbuka, pintu-pintu terbuka. Jalan-jalan terbuka buat mereka. Kesempatan-kesempatan terbuka buat mereka. Dan kami percaya ini waktunya. Waktu pemulihan. Segala sesuatu sedang berlangsung. Anak-anak-Mu semua menjadi orang-orang yang diberkati. Bawa anak-anak-Mu semua untuk sadar bahwa mereka punya kehidupan tidak tergantung dengan keadaan. Tapi Tuhan yang atur kehidupan mereka. Dan kami percaya ini waktunya semua akan Tuhan ubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan untuk terus mengisi bejana hati kita dengan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Mari posisikan diri kita supaya kita terus selaras dengan firman Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang tertera di layar. Tuhan memberkati setiap jemaat, baik yang dapat memberi maupun yang belum dapat memberi. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pengumuman mulai minggu depan, tanggal 3 Mei, ibadah dari YouTube akan dilakukan hanya satu kali, di jam 9.30. Dan jemaat dapat memutar ulang di jam-jam lain sepanjang hari Minggu itu. Ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jemaat dapat mempersiapkan roti atau biskuit apa saja, dan untuk anggur, jemaat dapat menggunakan sirup, teh, atau minuman bersoda. Kami juga akan membuat ibadah tengah minggu di hari Kamis. Ibadah Kamis akan dilakukan setiap 2 kali sebulan.
dan akan ditayangkan di YouTube. Kami rindu supaya jemaat dapat terus mengalami hadirat Tuhan di rumah. Stay safe dan tetap peluk damai sejahteramu. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat dari Pendeta Temi Berhitu. Mari saudara angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, anak-anakmu di rumah, mereka sedang beribadah kepadamu. Hamba minta Tuhan, bungkus setiap pribadi dengan darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki mereka. Aku kenakan dari Yesus di ambang pintu mereka semua. Penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Biar mereka penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tinggal mereka juga bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dan kuduskan. Di manapun mereka berada, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang semua buat mereka. Dan Tuhan kami percaya, penyakit sampar pagi, siang, sore, malam Tuhan halaukan dari kehidupan mereka semua. Dan hari ini, bawa mereka Tuhan dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari pengharapan pada pengharapan, dari iman kepada iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kelimpahan tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.